Halo, saya Raymond Christian Mau, NIM 20120020 dari kelas A. Sekarang saya akan sedikit menjelaskan mengenai Mora Method dalam SPK atau sistem pendukung keputusan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pendahuluan cara kerja dari metode Mora, contoh sederhana dan studi kasus yang saya buat. Mura atau Multi-Objective Optimization on the Basis of Ratio Analysis dikembangkan oleh Brouwers dan Savatskas pada tahun 2006. Metode ini merupakan metode pengambilan keputusan multikriteria yang mengoptimalkan rasio dan dari jumlah kriteria bermanfaat atau benefit kriteria terhadap jumlah nilai kriteria biaya atau cost benefit. Mura cocok digunakan untuk kasus SPK dengan kriteria yang jelas dan pasti. Metode ini efisien dalam mengevaluasi banyak alternatif dan kriteria. Kelebihan dari metode ini adalah proses perhitungannya sederhana dan mudah dipahami, serta fleksibel digunakan untuk berbagai kasus pengambilan keputusan. Kekurangannya adalah tidak mempertimbangkan ketidakpastian atau fuzzy dari data setiap kriteria. Langkah-langkah metode Mora adalah: 1. Menentukan kriteria dan alternatif. 2. Memberikan bobot preferensi untuk setiap kriteria. 3. Membuat matriks keputusan berdasarkan rating setiap alternatif pada setiap kriteria. 4. Melakukan normalisasi matriks berdasarkan akar dari jumlah kuadrat setiap kriteria. Dan di bawahnya ada rumus untuk melakukan normalisasi. Kemudian yang kelima, menentukan matriks berbobot dengan mengalihkan setiap kolom dengan bobot kriterianya. 6. Menghitung nilai optimasi tiap alternatif dengan mengurangkan nilai cost dengan benefit. 7. Meranking alternatif berdasarkan nilai optimasinya, semakin besar nilainya semakin diprioritaskan. Berikut adalah contoh sederhana untuk kasus pemilihan supplier bahan baku. Untuk kriterianya ada kriteria manfaat dan kriteria biaya. Kriteria manfaat yaitu terdapat kualitas bahan baku dan pelayanan, dan kriteria biaya terdapat harga dan jarak. Dan terdapat data penilaian dari 3 supplier yaitu A, B, dan C. Kemudian untuk perhitungannya di sini kita menghitung jumlah dari kriteria manfaat dibagi dengan jumlah dari kriteria biaya. Ya, jadi 8 tambah 7 dibagi 200 tambah 40. Hasilnya 1,125. Itu juga untuk B dan C. Kemudian kita lakukan perankingan. Urutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Maka supplier A merupakan pilihan terbaik berdasarkan metode Mora. Ini studi kasus yang saya ambil yaitu pemilihan laptop. Ini merupakan hasil perhitungan manual menggunakan Excel. Untuk langkah yang pertama yaitu menentukan kriteria dan alternatif. Ini kriterianya saya gunakan C1 sampai C4, yaitu C1 harga, C2 RAM, C3 ukuran layar, dan C4 adalah berat. Kemudian untuk alternatif ada A1, A2, dan A3. Dengan keterangan A1 adalah laptop Asus, A2 laptop Lenovo, dan A3 adalah laptop Acer. Kemudian memberikan bobot preferensi untuk setiap kriteria. Untuk kriteria harga, bobot preferensinya adalah 30%, RAM 25%, ukuran layar 20%, dan berat bobot preferensinya 25%. Kemudian langkah berikut, membuat matriks keputusan berdasarkan rating setiap alternatif pada setiap kriteria. Untuk laptop A1 atau laptop yang pertama di sini harganya adalah 300, kemudian RAM 2 GB, kemudian ukuran layarnya 15 inch, dan beratnya 1,5 kg. Untuk kriteria harga di sini saya masukkan perhitungan dalam juta, tapi dibulatkan ke ratus supaya nanti mudah untuk dihitung. Kemudian
Langkah yang berikut adalah melakukan normalisasi matriks berdasarkan akar dari jumlah kuadrat setiap kriteria. Di sini jumlah kuadrat setiap kriteria untuk kriteria C1 300 kuadrat ditambah 500 kuadrat tambah 400 kuadrat, hasilnya adalah 500.000. Kemudian C2 84, C3 646, dan C4 9,49. Kemudian akar dari jumlah kuadrat yaitu akar dari 500.000 adalah 707,1 sekian. Kemudian akar dari 84 adalah 9,1. Akar dari 646 adalah 25,4 dan akar dari 9,49 adalah 3,08. Kemudian untuk melakukan normalisasi, maka kita bagikan matriks dengan akar dari jumlah kuadrat. Itu di sini 300 dibagi dengan 707,1 hasilnya 0,424 sekian. Hingga yang terakhir yaitu A2 pada C4 yaitu 2,0 dibagi dengan akar dari 9,49 yaitu 3,08 hasilnya 0,64923. Kemudian langkah yang berikut adalah menentukan matriks berbobot dengan mengkalikan setiap kolom dengan bobot kriterianya. Untuk yang pertama, A1 pada C1, di sini hasil dari normalisasi di sini dikalikan dengan bobot kriteria, yaitu 30% untuk harga. Maka hasilnya adalah 0,127. Begitu juga untuk A2 dan A3, kita gunakan nilai pada normalisasi C1 ini. Kemudian begitu pun juga untuk C2, C3, dan C4, kita gunakan normalisasi dari C2, C3, dan C4 dikalikan dengan bobot dari C2, C3, dan C4 di atas. Kemudian langkah yang berikut adalah menentukan nilai optimasi untuk setiap kriteria, yaitu maksimum untuk kriteria benefit dan minimum untuk kriteria cost. Di sini C1 harga merupakan cost, kemudian RAM benefit, ukuran layar benefit, berat benefit. Jadi C1 merupakan min, lalu RAM, ukuran layar, dan berat merupakan maksimum. Kemudian langkah yang berikut, menghitung nilai optimasi tiap alternatif dengan mengurangkan nilai cost dengan benefit. Ini merupakan hasil dari langkah kelima. Untuk mendapat optimasi A1, maka jumlah dari C2 tambah C3 tambah C4 dikurang dengan C1, karena C1 merupakan benefit. Maka hasilnya adalah 0,167038882. Begitu juga untuk A3, jumlah dari C2, C3, C4 dikurang dengan C1. Hasilnya adalah 0,21974361. Kemudian langkah terakhir adalah melakukan perankingan alternatif berdasarkan nilai optimasi. Semakin besar nilainya, semakin diprioritaskan. Nilai optimasi diambil dari langkah ketujuh ini. Untuk alternatif A1 Asus, A2 Lenovo, A3 Acer. Itu laptop Asus, nilai optimasinya adalah 0,167038882. Laptop Lenovo, nilai optimasinya adalah 0,262322656, dan laptop Acer nilai optimasinya adalah 0,21974361. Maka perankingannya nilai yang terbesar adalah 0,262322656 yang merupakan hasil untuk laptop Lenovo. Kemudian urutan kedua ada laptop Acer 0,21 sekian, dan yang terakhir adalah laptop Asus dengan nilai 0,167 sekian.
Maka dari perhitungan untuk studi kasus pemilihan laptop menggunakan metode murah, mendapatkan laptop Lenovo merupakan alternatif terbaik dengan prioritas tertinggi untuk dipilih. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih.